Apa kabar untuk Bapak dan Ibu dosen penguji ujian akhir semester untuk kelas Studio Perancangan Arsitektur Bangunan Umum Bentang Lebar? Nama saya Adinda Norma Gupita Kusuma Putri, NIM 150170. Di sini saya mempresentasikan desain saya untuk tema semester ini, yaitu stasiun LRT. Jadi langsung aja masuk ke bagian problem seekingnya. Jadi untuk lokasinya sendiri, lokasi stasiun nanti akan didirikan pada area Jenderal Ahmad Yani International Airport di Tambah Harjo Semarang Barat. Jalur pintu masuknya dan keluarnya itu ada 2, dan diperkirakan dari jarak antara bandara hingga Simpang 5 itu 20 menit, dan dari antara bandara sampai stasiun Tawang 18 menit. Nah, stasiun ini sendiri nanti gunanya untuk menghubungkan pengguna dari bandara hingga ke pusat kota. Lalu selanjutnya sini BWK-nya termasuk BWK 3 dengan KDB 50% dan KLB maksimal 3 lantai. Untuk bangunan saya sendiri nanti saya akan mendesain 2 lantai. Lalu untuk besaran ruangnya sendiri perkiraannya akan ada 36 ruangan yang akan terbangun. Itu sudah termasuk koridor, peron, dan jalur kereta dengan total luas 2.670 meter persegi untuk 2 lantai. Lalu di sini untuk hubungan ruang sendiri, yang hijau itu dibagi antara untuk peron, ruang tunggu, dan trek jalur kereta. Lalu untuk yang biru itu adalah zona untuk petugas. Lalu yang kuning adalah zona yang akan dilalui oleh pengunjung. Lalu untuk zoning masa bangunan Saipan sendiri dapat terlihat di sini terilustrasikan sirkulasi yang mengelilingi bangunan. Lalu ini ada zoning lantai dasar dan lantai 1. Nanti peron dan keretanya akan terletak di sebelah ujung bangunan. Lalu untuk konsep desainnya saya sendiri, saya mengambil bentuk dari wave atau ombak, karena stasiun sendiri terletak di tepi pantai. Dalam bidang oceanografi, ombak dikenal sebagai gelombang dalam internal wave. Nah, untuk konsepnya saya sendiri, ini adalah konsep awal yang saya buat, saya desain dalam bentuk awalnya, dan bentuk akhirnya menjadi seperti yang ada di form finding ini. Jadi dia bentuknya memanjang sesuai dengan fungsi kereta, lalu dibuat bulat, dipotong lagi untuk menjadi fungsi akhir di mana terdapat bukaan di kedua sisi. Nah, untuk studi sirkulasi sendiri, ini ada sirkulasi untuk petugas stasiun, lalu ada sirkulasi pengunjung. Lalu di sini ada analisis angin. Kalau analisis angin di tempat tersebut ada 2 masa angin, yaitu angin dari barat dan angin dari timur. Lalu untuk analisis tanahnya sendiri, kedalaman air tanah rawa Tambah Harjo dalam 8-12 meter. Lalu ada analisis sirkulasi di mana akan ada jembatan yang terbangun untuk menghubungkan antara stasiun dengan bandara. Lalu di sini ada sirkulasi dalam tapak yang sudah saya ilustrasikan tadi. Lalu untuk analisis matahari, seperti fungsi yang sudah saya jelaskan dalam form finding, itu akan ada 2 bukaan, yaitu bukaan untuk matahari sore dan matahari pagi. Di sini masuk ke dalam desainnya. Jadi di sini di side plan dapat terlihat dengan jelas bagaimana sirkulasinya. Jadi sirkulasinya itu ada sirkulasi kebakaran, tapi sirkulasinya itu tidak hanya untuk pada keadaan darurat, tapi juga bisa digunakan untuk orang-orang yang ingin drop off di bagian samping, karena akan ada 2 pintu masuk, dari pintu depan dan pintu samping. Nah, untuk pintu samping dan pintu depannya itu untuk siapa aja bisa terlihat dari set plan-nya. Nah, di sini pintu sebelah itu digunakan untuk orang-orang yang ingin memasuki area komersial atau area food court. Nah, area food court sendiri itu terbangun tidak hanya khusus untuk pengguna stasiun, tapi juga untuk pengguna luar. Tapi untuk pengguna luar yang tidak memiliki kepentingan di stasiun dapat memasuki lewat pintu masuk di sebelah kanan. Lalu untuk denah lantai dasarnya sendiri itu terbagi dari yang paling kanan, yang seperti saya jelaskan tadi itu adalah food court untuk area komersial. Lalu ada area utilitas, di mana tempat utilitas semua ada di situ. Lalu di sebelahnya itu ada kamar mandi, ada musola dan tempat wudhu. Lalu
di sampingnya itu ada tempat ruang tunggu. Nah, dari situ, dari orang pintu masuk, dia bisa langsung membeli tiket. Selama membeli tiket, dia bisa langsung menunggu atau bisa langsung menuju ke atas. Nah, belakang dari ruang tiketnya itu adalah ruang kantor untuk petugas yang ada di sana. Lalu untuk pintu masuk untuk kantornya sendiri itu terbagi menjadi 4, 2 di samping dan 2 di depan, bersebelahan dengan area tiket. Lalu untuk menuju ke atas itu ada 4 untuk menuju ke atas, ada 2 eskalator, 1 lift, dan area jembatan penghubung yang ada di atas. Untuk lebih jelasnya bagaimana lagi, di lantai 1 itu, di situ terlihat tidak semuanya terbangun atau adanya void. Lalu di bagian lantai 2 itu ada ruang untuk menyusui, ada ruang merokok, dan ada ruang kesehatan yang terletak tepat di area kedatangan. Jadi fungsi jembatan penghubung itu adalah orang-orang yang datang, dia bisa langsung turun melalui eskalator atau lift, lalu langsung menukarkan tiket mereka, semisal mereka sudah membeli online, atau bisa langsung membeli tiket di tempat. Lalu di sini terlihat tampak depannya yang sudah saya konsepkan tadi, dia berbentuk seperti wave atau meliuk seperti ini. Lalu untuk tampak belakangnya juga dapat terlihat sama. Lalu untuk tampak kirinya bisa terlihat jembatan dan ruang terbuka yang dibuka untuk keretanya. Lalu di samping itu juga ada minimarket yang terletak di sebelahnya juga. Lalu untuk potongan AA dan miminya dapat terlihat strukturnya. Struktur yang saya pakai adalah struktur foldable plate dan struktur space frame. Nah, untuk struktur space frame-nya itu terletak di kedua bagiannya, sementara tengahnya itu semuanya adalah folded plate. Jadi itu aja presentasi dari saya. Terima kasih dan sekian.